utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kami adalah umat pilihan-Mu yang Kau pilih dari banyak orang. Kau panggil dan Kau pilih. Kami percaya panggilan Tuhan, panggilan yang terindah dalam hidup kami. Hari ini kami bersyukur, kalaupun kami tidak bisa kersel hari ini, namun lewat pemberitaan firman-Mu yang hamba mau sampaikan, biarlah semua umat-Mu boleh menerima kebenaran firman-Mu dan mereka diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam. Saya percaya bahwa hari ini kita semua bersuka cita karena Tuhan selalu menyertai kita. Iya, sekalipun kita tidak bisa kersel hari ini, namun lewat tayangan video ini Bapak Ibu boleh diberkati sesuai dengan apa yang sudah kita tetapkan, bahwa pembahasan kita sampai kepada umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, tercatat dalam firman Tuhan bahwa Tuhanlah yang memilih umatnya. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Katakan Tuhan yang memilih kita. Iya, haleluya. Dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tetapi akulah yang memilih kamu, kata Tuhan kepada kita. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada kamu. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa sebenarnya bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Dia yang turun ke bumi dari singgasana sorga untuk mencari kita. Dan pada saat ini Tuhan sudah panggil kita dan pilih kita. Sungguh ini satu kabar berita yang luar biasa, yang banyak orang tidak menyadari itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sudah mengerti bahwa kita ini adalah pilihan Allah, maka kita belajar menghargai setiap pilihan Allah. Dan waktu Tuhan pilih kita tidak ada yang kebetulan, karena Tuhan tahu dalam diri kita ada sesuatu yang berharga yang Tuhan lihat dan hendak Tuhan fungsikan untuk menjadi duta kerajaan surga di bumi ini. Dan itu adalah Bapak Ibu dan saya dan semua kita yang mencintai Tuhan. Dan hari ini Tuhan berkata supaya kamu pergi, supaya saya pergi, supaya Bapak Ibu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Saya rindu, bahkan Tuhan sangat merindukan buah kita itu tetap, tidak berubah-berubah, konsisten.
Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan merindukan panggilannya akan berfungsi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan berikutnya dikatakan, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Ini janji Tuhan. Banyak kita minta sesuatu kepada Tuhan, tetapi kita tidak pernah menghasilkan buah yang tetap. Dan hari ini Tuhan rindu kita menghasilkan buah yang tetap. Jadi kalau kita sudah dipilih Tuhan sekarang, hargai pilihan Tuhan. Terus pertanyaannya, apa untungnya jadi umat pilihan Allah? Ini pertanyaan yang luar biasa. Apa untungnya menjadi umat pilihan Allah? Sesuatu yang Tuhan tentukan pasti ada untuk kebaikan kita sendiri. Dan hari ini sebagai umat pilihan Allah, saya mau bagikan ada 3 hal. Yaitu sebagai umat pilihan Allah pasti akan melimpah kebaikan Tuhan. Yang pertama, apa itu kebaikan Tuhan melimpah atas hidup kita? Yang pertama saya catat di sini, dosa kita diampuni. Oh, haleluya. Dosanya yang diampuni, tentu sukacitanya harus lebih besar. Bukan waktu kita mendapat berkat materi, bukan waktu kita berhasil di setiap jalan-jalan kita. Tetapi yang paling membahagiakan, yang paling membuat kita bersukacita, waktu dosa kita diampuni. Karena lewat pengampunan akan dosa kita, segala sesuatunya akan terbuka lebar. Jalan-jalan kita akan dipermudah. Setiap apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Karena lewat pengampunan itu, hubungan kita dengan Tuhan, kolaborasi kita dengan Tuhan kembali terjalin dengan baik. Di Mazmur 65 ayat 4 dikatakan demikian, karena bersalah bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Jadi yang menghapuskan dosa kita hanya Tuhan. Bukan karena banyaknya materi yang kita punya, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kemurahan Tuhan. Dan di ayat 5 dikatakan, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Haleluya. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Haleluya. Jadi karena Tuhan yang pilih kita, ditentukan di tempat ini, dan kita diam sebagai anak-anaknya, keuntungannya dikatakan kita akan menjadi kenyang. Haleluya. Bukan kenyang makan banyak sehingga buncit perutnya, bukan. Tetapi kenyang dengan segala kebaikan Tuhan. Ini yang membuat kita sungguh berbahagia. Dosa kita diampuni, kita ditempatkan di tempat yang terbaik. Bahkan kita disucikan oleh Tuhan. Di 1 Yohanes ayat 1-9 dikatakan kita disucikan. Bahkan 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan kita dipulihkan. Oh, haleluya. Kalau sudah dipulihkan, saya percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Bahkan yang selama ini ada usaha yang mulai mati, Tuhan akan hidupkan kembali. Saudara-saudaraku yang tidak punya pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Dan engkau sudah bekerja, Tuhan naikkan di posisi yang baik. Itulah yang pertama yang boleh saya sampaikan. Untungnya sebagai umat pilihan Allah, dosanya diampuni. Katakan, dosa saya diampuni. Haleluya, haleluya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua, sebagai umat pilihan Allah pasti akan melimpah kebaikan Tuhan, yaitu yang kedua, gelombang hidup diredakan. Wow. Siapa yang bisa meredakan gelombang laut? Kecuali Tuhan. Waktu angin ribut menerpa perahu daripada murid-murid pada saat itu, apa yang terjadi? Semua panik, semua ketakutan. Tetapi waktu Tuhan dilibatkan, Tuhan bilang tenanglah. Maka
badai itu tenang, lebih tenang daripada yang semula. Yang kedua, gelombang hidup diredakan. Di Mazmur 65 ayat 6 dikatakan, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Oh, di ayat 7 dikatakan demikian, Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Bahkan di ayat yang ke-8, coba perhatikan dengan baik, Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi di bangsa ini? Kita sedang mengalami virus corona. Oh, luar biasa. Semua gempar, dunia ini gempar. Tetapi kita percaya, orang yang berlindung dalam naungan yang maha kudus akan bermalam dengan tenang. Haleluya. Iya, dia akan meredakan. Gelombang hidup diredakan. Virus corona diredakan. Haleluya. Jangan takut, jangan khawatir. Umat pilihan Allah dilindungi oleh Allah dan tidak pernah ditinggalkan. Khususnya jemaat-jemaat yang ada di tempat ini. Saya percaya, apapun masalah persoalanmu hari-hari ini, mungkin bukan virus corona, tetapi usahamu yang semakin menurun, kesehatanmu yang semakin menurun, keluargamu yang semakin menurun. Firman Tuhan katakan, semua gelombang-gelombang itu akan Tuhan redakan. Karena Allah adalah Allah kita, Tuhan kita, dan kita adalah umat pilihannya. Saya percaya, lewat gelombang diredakan, itu pertanda mujizat dinyatakan dalam kehidupan kita. Harapkan selalu mujizat daripada Tuhan. Mujizat itu artinya sulit bagi kita, tapi bagi Tuhan gampang. Hari ini saya mau katakan, waktu gelombang diredakan, maka disitulah sukacita yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Dan itulah bedanya umat pilihan Allah dan bukan pilihan Allah. Karena sebenarnya banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Biarlah Bapak Ibu dan saya adalah termasuk yang dipilih. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bahkan yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai umat pilihan Allah pasti akan melimpah kebaikan Tuhan. Yang ketiga, Dia akan memberkati pekerjaan umatnya. Tuhan akan memberkati pekerjaan Bapak Ibu dan saya. Amin. Iya, Dia akan memberkati. Dia yang berjanji membuat berhasil dan beruntung. Kalau kita lihat di Mazmur 65 ayat yang ke-11 dikatakan, Engkau mengairi alur bajaknya, Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya, Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Artinya pertaniannya dialiri. Oh, haleluya. Pertanian kalau tidak ada air, maka tidak akan ada keberhasilan. Mungkin tanaman akan tumbuh, mungkin padi, gandum akan tumbuh, tetapi waktu tidak ada air, dia akan mati perlahan-lahan. Kalaupun dia juga hidup, dia akan kurus kering. Hari ini Bapak Ibu sekalian, apapun usahamu, Tuhan yang janji memberkati pekerjaan umatnya. Usahamu, apa usahamu saat ini? Bisnis, engkau dagang, engkau karyawan, engkau pelajar, dalam rumah tangga, semua Tuhan berkati, dialiri. Bahkan juga dikatakan ayat berikutnya, tanahnya digemburkan. Tanahnya digemburkan. Kalau tanah yang gembur, saya percaya apapun yang ditanam di sana pasti bertumbuh. Amin. Tuhan promosikan usahamu. Tuhan yang bawa langganan-langganan kepada daganganmu. Bukan engkau yang cari langganan,
tetapi malaikat-malaikatnya akan membawa orang-orang datang ke tempatmu, dan tempatmu menjadi tempat yang diberkati. Haleluya. Dan yang terakhir, ayat 14 dikatakan, padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Karena apa? Karena ada hasil panen yang memuaskan. Saya percaya hasil panen kita pasti memuaskan. Itulah bedanya anak Tuhan atau umat pilihan Allah dan yang bukan umat pilihan Allah. Karena sebenarnya banyak yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, tapi Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Dan hari ini pastikan dirimu dikenal Tuhan. Bukan hanya engkau yang mengenalnya, tetapi Tuhan juga mengenalmu. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kita ditaruh di tempat ini bukan untuk dibuat menderita, tetapi dibuat untuk bersukacita. Haleluya. Jadi dalam kesempatan ini saya mau pastikan Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah saudara termasuk bagian umat pilihan Tuhan? Kalau mau menjadi umat pilihan Tuhan, hiduplah dengan benar, terimalah jamahan Tuhan yang menguatkanmu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat dan luar biasa. Sekalipun hanya sederhana, biarlah ini boleh dinikmati oleh umatmu dan mereka kenyang dan mereka menjadi berkat. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya.